Halo, kembali lagi bersama Budi Vlog Channel. Video kali ini teman-teman, aku mau kasih tips membuat minuman cappuccino atau latte art ya, menggunakan mesin espresso rumahan model FCM 3601 punya aku, merek Verati Vero ya. Aku akan kasih tips gimana supaya membuat minuman latte art atau cappuccino itu menggunakan mesin rumahan ini hasilnya lebih maksimal. Dan juga aku akan kasih tips juga tools-tools apa yang akan membantu kita lebih praktis ketika mempersiapkan espresso ataupun susunya. Simak videonya sampai selesai ya guys. Oke, sebelum kita mulai pembuatannya, aku nyalain dulu mesin kopi aku ya, sambil nunggu supaya mesinnya lebih panas. Biarin dulu aja biar dia hangat dulu. Nah, sekarang aku mau jelasin nih teman-teman. Kalau teman-teman beli minuman cappuccino atau latte art di cafe, mungkin teman-teman akan lihat si baristanya itu akan membuat espresso dan steam susunya tuh berbarengan. Kalau teman-teman perhatiin, mereka akan buat itu barengan. Nah, itu ada alasannya kenapa mereka akan buat espresso dan susunya barengan ya. Karena espresso yang baik itu adalah espresso yang dibuat antara 25 detik sampai 30 detik, dan setelah itu harus langsung dikonsumsi secepat mungkin. Jadi itu sebenarnya alasannya kenapa harus dibuat berbarengan, supaya rasa espressonya itu tetap terjaga. Nah, sedangkan permasalahannya adalah kalau kita buat minuman itu di rumah, mesin kita ini ya, mesin aku ini terutama yang model seperti ini, mesin rumahan, dia cuma punya satu pompa, dan ini nggak bisa bikin espresso dan steam susu berbarengan, jadi harus salah satu. Nah, untuk mengakali supaya rasanya tetap terjaga, teman-teman mungkin kalau belum tahu akan buat espressonya dulu. Espressonya udah dibuat, udah jadi, teman-teman diemin, terus teman-teman bikin susu. Itu mungkin bisa butuh waktu 1 menit sampai 2 menit ya untuk membuat susunya. Dan akhirnya krema dari espresso kita akhirnya udah berkurang. Jadi kualitas espressonya itu sendiri sebenarnya jadi menurun. Nah, untuk ngakalinya itu ya, jadi tipsnya adalah teman-teman jangan buat espressonya dulu ya. Teman-teman persiapkan dulu semuanya, bubuk kopi semua, masukin ke portafilter, terus teman-teman siapkan. Tapi teman-teman jangan langsung di brewing dulu espressonya. Teman-teman justru sebaliknya, buat susunya dulu ya. Itu tipsnya. Keuntungannya adalah espresso kita nanti dibuat terakhir, kualitinya akan lebih bagus. Keuntungan yang kedua adalah kalau teman-teman buat steam susu dulu, suhu mesinnya ini akan jadi lebih panas, karena ketika kita steam susu otomatis suhu mesin ini akan lebih tinggi, sehingga ketika kita brewing espresso itu suhunya mesin ini udah mantap lah gitu ya. Itu tips yang pertama teman-teman. Oke. Jadi itu tipsnya, rahasianya. Jadi kalau teman-teman mau buat minuman cappuccino atau latte art, sebaiknya teman-teman steam susunya dulu, baru buat espressonya. Oke, kita akan lihat prosesnya. Sebelumnya aku akan siapkan dulu biji kopi aku ya. Aku akan sebentar giling kopi dulu. Nah, tips berikutnya, kenapa teman-teman aku bukannya kenapa nggak mau siapin bubuk kopinya dulu sebelum buat video? Karena espresso yang baik itu dibuat dari biji kopi yang
digiling ketika kita mau buat espressonya. Jadi kalau kita buat espresso terus pakai biji kopi yang udah digiling dari kemarin, itu secara quality menurun dari biji kopinya gitu ya. Jadi kenapa aku ini sengaja di video ini aku giling biji kopinya pas pembuatan video, itu untuk menjaga rasa espressonya sendiri nanti, karena kita buat dari biji kopi yang benar-benar fresh baru digiling ketika pembuatan. Oke, itu alasannya ya. Kemudian seperti biasa aku akan siapkan bubuk kopinya dulu, tapi aku nggak akan langsung di brewing ya. Aku punya timbangan di sini. Oke, ini alat bantu. Nah, teman-teman nih kalau udah sering buat espresso di rumah nih, mungkin sering ngalamin juga tuh bubuk kopi berceceran kemana-mana gitu ya. Jadi aku ketemu alat ini namanya funnel atau dosing ya, atau ya dosing atau funnel. Ini kita taruh di atas portafilter kita. Tujuannya ini supaya lebih tinggi ya, sehingga kita masukin bubuk kopinya lebih leluasa dan nggak banyak berceceran di luar, dan juga jadi lebih cepat gitu. Ini ada magnet ya teman-teman, jadi ini nggak jatuh nih. Ini ada magnet, jadi nggak jatuh ya. Kalau teman-teman minat, nanti aku kasih link pembeliannya di video di bawah ini. Oke, aku timbang dulu kopinya 18 gram karena kapasitas ini double ya, 18 gram. Oke, ini otomatis aku nuanginnya lebih leluasa nih. Kalau nggak ada funnel kan dia pendek tuh, nah itu sering banget berceceran, jadi mesti hati-hati tuang bubuk kopinya, sehingga itu makan waktu juga. Kalau kayak gini aku lebih leluasa, jadi lebih cepat gitu ya. Saya lebih dikit, 18,5 gram nggak apa-apa. Nah, setelah kita udah masukin bubuk kopinya ke portafilter, teman-teman tinggal goyang-goyang. Tujuannya apa ini goyang-goyangin ya, supaya bubuk kopinya rata ya, distribusinya rata. Nanti kita tamping dia lebih rata, dan tujuan akhirnya adalah supaya espressonya lebih bagus. Oke, selesai, kita keluarin aja. Nah, berikutnya aku mau share ya tools yang aku pernah share juga di video sebelumnya ya. Ini namanya distribution tool ya. Ini untuk meratakan, kita tinggal taruh aja begini, kita tekan terus kita putar seperti ini. Ini untuk meratakan bubuk kopinya di portafilter. Kenapa pakai alat ini ya? Kenapa kita nggak langsung tamping aja? Sebenarnya bisa. Aku merasa alat ini sangat membantu supaya distribusinya lebih rata, dan ketinggian kopinya, permukaan kopinya ini lebih merata sekeliling ya. Otomatis distribusi kopinya rata, nanti untuk waktu brewing tekanannya juga merata, sehingga hasil espressonya akan lebih bagus, kremanya gitu ya. Oke, setelah ini kita bersihkan aja sedikit pinggirannya. Nah, setelah kita distribution, teman-teman kalau mau tamping lagi boleh ya. Kalau teman-teman mau tamping lagi boleh, supaya lebih padat. Aku tamping dulu ya. Oke, nah itu sudah aku tamping, hasilnya seperti ini. Sampai di sini udah siap, bubuk kopi kita udah siap. Kita boleh masukin ke group head ya. Masukin ke group head, kita siapkan gelasnya. Aku biasanya pakai 2 gelas ya, sebelah kiri untuk mengukur volume, dan sebelah kanannya untuk mengukur volume, dan sebelahnya adalah cangkir yang aku akan pakai untuk membuat minuman latte art ataupun cappuccino gitu. Oke, ini udah standby.
Bubuk kopi sudah di portafilter, gelas kita sudah siapkan. Jangan di brewing dulu teman-teman ya. Teman-teman jangan di brewing dulu, justru teman-teman steam susu dulu. Kita siapkan mesinnya dulu untuk steam susu ya. Aku nggak usah jelasin lagi ya cara pakai mesin ini. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail bisa lihat videonya, nanti aku taruh di link di bawah ini. Kita siapin dulu susunya. Oke, aku pakai apa ini namanya, Miljak ya, Miljak Worlto ya, teman-teman bisa lihat. Ini bahannya teflon, anti lengket ya. Miljaknya bagus nih, finishingnya rapi ya. Teman-teman kalau minat, nanti aku kasih link pembeliannya di bawah. Seperti biasa untuk bikin susu, kita akan tuang sampai di milk spotnya ini ya, di titik dalam ini. Ini kapasitas 350 ml. Oke, aku pakai susu diamond. Oke, di video ini aku nggak akan jelasin detail cara steam susu, langkah-langkahnya, teknik-teknik dasarnya ya. Teman-teman bisa lihat di video aku yang lain tentang steam susu, tekniknya yang benar. Di video ini aku akan singkat aja ya, langsung. Pertama, tentu kita buang dulu ya airnya ya. Kita buang dulu. Oke, udah cukup. Kita buang. Ya. Targetnya adalah aku akan steam susu 60 detik totalnya ya. Kenapa 60 detik? Itu ada juga di video aku yang sebelumnya, itu supaya suhunya mencapai maksimal 70, antara 60 sampai 70 derajat Celcius. Aku udah ukur pakai termometer sebelumnya, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 60 detik ya. Aku akan steam susunya. Tekniknya aku nggak jelasin lagi, teman-teman bisa nonton di videonya ya, video yang lain ya. Aku akan kasih linknya di bawah. Nah, ini aku cerita dikit aja ya, untuk mesin ini steamer ini kurang konsisten ya teman-teman. Jadi kadang hasilnya bagus, kadang hasilnya kurang bagus juga gitu loh. Kadang jadi untuk espresso bisa, kadang dia busanya berlebihan, jadinya cappuccino gitu. Nanti kita akan lihat apakah hasil steam susunya bisa dipakai untuk membuat latte art atau tidak. Oke, cukup. Ini busanya lumayan banyak nih. Salah satu kekurangan mesin ini ya, kalau menurut aku, pemakaian selama 7 bulan, steamernya ini kurang stabil teman-teman. Oke. Seperti biasa selalu kita lap dulu padnya ya, supaya tidak mengerak. Kita buang sedikit lagi. Oke, itu yang paling penting setelah steam susu, teman-teman harus selalu utamakan lap steam one-nya dulu. Oke, kita kembali lagi. Aku udah siapin gelas ini nanti buat buang busa-busa yang di atas, karena aku nanti pengen coba buat latte art. Entah bisa apa enggak ya, aku juga masih belajar. Hasilnya nanti kalau nggak jadi, mohon maklum ya, aku lagi belajar juga sih. Ini udah latihan terus tapi belum bisa-bisa. Oke, kita siapkan espressonya ya, karena ini mesinnya tadi udah dipakai buat brewing, kita harus matiin dulu. Ini udah ready lagi untuk brewing espresso ya. Kita langsung brewing espressonya aja. Oke, espressonya udah mulai keluar. Targetnya 20-25 detik ya. Oke, selesai. Secara teori ini langsung hasilnya, teman-teman harus langsung dibuat, dicampur dengan susu untuk pembuatan latte art maupun cappuccino, supaya rasa si
espressonya ini masih fresh gitu ya. Itu alasannya kenapa aku buat di belakang ya. Tapi karena ini demo ya, aku mungkin agak slow. Real kenyataannya itu kita harus cepat sebenarnya ya. Oke, sebelum aku tuangkan susu ke sini, aku mau buang dulu busanya ini. Busa-busa ini kalau untuk latte art agak mengganggu ya, nggak bisa. Oke, aku akan sentak-sentak dulu ini ya, susunya supaya lebih foamnya lebih halus. Nah, udah selesai. Langsung aja secepatnya aku masukin susunya ke espressonya ya. Ini udah agak lambat sebenarnya. Oke, kita mulai. Aku akan coba buat latte tapi nggak tahu nih jadi apa nggak nih. Oke, kita lihat aja. 1, 2, 3. Oke, nggak jadi teman-teman. Sorry, ini nggak jadi apa-apa. Tapi yang aku mau tunjukkan sebenarnya bukan hasil akhir latte artnya ya. Yang aku mau tunjukkan di video ini adalah tipsnya. Bagaimana urutan membuat minuman cappuccino atau latte art ya teman-teman. Apakah steam dulu susunya atau buat espressonya dulu? Kalau tips dari pengalaman aku dari baca-baca berbagai sumber dan dengan tujuan yang jelas, kita mau keep espressonya itu tetap fresh, kita harus sebaiknya steam susu dulu baru buat espresso. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga tips saya bisa membantu teman-teman yang lagi belajar juga mesin kopi rumahan ini dan mau belajar juga membuat cappuccino atau latte art ya. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, mohon bantuan untuk subscribe channel saya supaya saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang lain. See you guys.